Kasus pembunuhan terhadap Siti Oktavia, wanita berusia 21 tahun di Ciwastra, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 11 September menggegerkan publik. Dari penelusuran yang dilakukan ke tempat kejadian perkara, lokasi pembunuhan berada sekitar 200 meter di belakang Polsek Buah Batu. Rumah tempat pembunuhan itu berada di permukiman padat penduduk. Dari pengakuan kakak kandung korban, Andri Sopian, banyak diperoleh informasi. Rumah berukuran 5 kali 7 meter di samping saya ini menjadi saksi bisu terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya terhadap istrinya yang berusia 21 tahun. Saat ini rumah bercat kuning ini sudah dipasangi garis polisi sehingga saya tidak bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Namun menurut informasi dari kakak kandung korban, pada saat kejadian ketika korban ditemukan berada di sebuah kamar, banyak bercak darah di dalam rumah ini. Menurut Andri, kejadian pembunuhan itu terjadi sekitar pukul 4 sore. Adik Andri, Siti Oktavia, adalah korban yang diduga dibunuh suaminya, DJ. Sesaat setelah kejadian, ibu korban dikabari seorang kerabat karena sebelumnya terdengar keributan antara korban dan suaminya. Bahkan korban sempat berteriak meminta tolong. Ibu korban bergegas ke kontrakan korban, namun saat tiba di TKP, rumah kontrakan korban terkunci. Setelah pintu berhasil dibuka dengan dibantu warga, ibu korban terkejut mendapati anaknya bersimbah darah penuh luka tusukan benda tajam. Oh, adik saya posisinya lagi tengkuban lah. Kalau misalnya lagi tengkuban, tak di kamar, lagi ya berceceran darah lah. Di setiap lantai darah semua. Tak dilihat-lihat, diotopsi sama polisi ada 7 tusukan, bagian punggung sama tangan. Mau dipelukan mama lah, sampai manggil-manggil mama 2 kali, udah gitu, udah langsung gak ada. Udah langsung meninggal, udah gak kuat kayaknya. Almarhumah Siti menghembuskan nafas terakhir di pangkuan ibunya. Tragisnya, pembunuhan itu dilakukan di depan anak korban yang berusia 4 tahun dari pernikahan sebelumnya. Setelah dilakukan autopsi di Rumah Sakit Sartika Asih, korban dimakamkan pada Kamis siang. Korban dimakamkan di pemakaman umum yang berjarak sekitar 5 km dari TKP. Andri bercerita adiknya itu baru setahun menikah dengan tersangka dan mengontrak rumah. Tersangka berprofesi sebagai sopir angkot dan buruh serabutan. Menurut Andri, selama ini korban menutupi masalah rumah tangga yang dialaminya dan tak pernah mengadu atau bercerita. Pihak keluarga mengaku terpukul dan tak menyangka Siti tewas dibunuh suaminya dengan cara tragis. Keluarga ingin pelaku mendapatkan hukuman berat. Saya harap pihak kepolisian, Polda, Polres, terus yang ada di wilayah tertentu, saya meminta mempercepat untuk orangnya ditemukan lah, dipenjarakan, biar ada hukuman yang setimpal-timpalnya. Kalau pingin saya pribadi, hukumannya minta hukuman mati aja. Artinya Andri nggak terima? Nggak terima. Kalau bisa ya hukumannya setimpal, kalau bisa. Menurut Denny, ketua RT setempat, korban sering mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Tersangka dan korban baru 1 tahun mengontrak rumah. Kalau kita mungkin belum kurang tahu ya, cuman pas ini aja. Kalau mau kerja kelihatan lewat aja gitu. Dia sering ini tertutup ya. Ya cuma dari tangga dengarnya. Yang suka laporan itu. Laporan, berarti itu ada ributan, tapi nggak lama. Ini lagi satu lagi itu. Usai menghabisi nyawa istrinya, tersangka melarikan diri. Setelah dilakukan pengejaran oleh jajaran unit Reskrim Polsek Buah Batu dan Satreskrim Polrestabes Bandung, polisi menangkap DJ pada Senin 16 September sekitar pukul 7 pagi. Ia diamankan di pinggir pantai Cibangkong, Desa Sancang, Cibalong, Garut, Jawa Barat. Polisi terpaksa mengikat tangan tersangka itu karena berusaha melawan. Dalam rilis yang digelar Selasa 17 September, sejumlah barang bukti mulai dari beberapa potong pakaian hingga pisau yang diduga digunakan untuk pembunuhan telah diamankan. Polisi menetapkan DJ sebagai tersangka pembunuhan.
Akibat perbuatannya, ia dijerat pasal 338 atau 351 ayat 3 KUHP dan atau pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2024 tentang KDRT. Tersangka terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Yaitu melakukan kekerasan dengan pemukulan berkali-kali ke bagian wajah korban, hidung, bibir, dan rahang. Kemudian melakukan penusukan dengan senjata tajam ke bagian sebelah kiri dan pinggang pinggang bagian sebelah kiri dan punggung bagian kiri korban sebanyak 7 kali tusukan yang mengakibatkan meninggal dunia. Sebelumnya, kasus pembunuhan istri oleh suami juga terjadi di wilayah Jatinangor, Kabupaten Sumedang awal September lalu lantaran tak menggubris permintaan sang suami untuk membayarkan hutangnya menjadi pemicu pembunuhan. Peneliti Pusat Riset Gender dan Anak Universitas Padjadjaran Antik Bintari menyebut jumlah kasus KDRT di Jabar yang tercatat hingga September 2024 sebanyak 1.809 kasus. Kabupaten Bekasi menjadi wilayah dengan laporan tertinggi sebanyak 201 kasus. Perempuan merupakan korban terbanyak dengan jumlah 1.520 orang. Ada banyak faktor penyebab KDRT seperti rendahnya pendidikan, rendahnya ekonomi, status sosial, dan lingkungan. Ya, Mas Kiki sebetulnya kan yang paling penting itu berdaya dirinya untuk mampu menyampaikan pesan-pesan yang membahayakan dirinya. Nah, persoalannya tidak semua perempuan punya kesempatan, punya kemudian ruang untuk kemudian berani berbicara atau speak up. Nah, artinya kalau begitu harus lebih banyak lagi dukungan dari masyarakat untuk mempermudah seseorang itu mampu untuk menyampaikan itu. Apakah di tiap misalnya ini sekarang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, misalnya ada satuan tugas pencegahan kekerasan di masyarakat itu sudah ada satgas-satgasnya sekarang, Mas. Nah, saya pikir dengan adanya satgas juga sangat membantu. Antik menambahkan negara sudah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu pasal menyebut pelaku KDRT bisa mendapat hukuman penjara maksimal 15 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.